Apa yang harus gue lakukan adalah suatu uh, ketikan yang mungkin benar-benar menjadi peringkat teratas, yaitu peringkat top 10 mungkin atau top 3 dalam gue ngetik sesuatu berulang berulang dan berulang. Apa yang harus gue lakukan, what I have to do, ya hal semacamnya. Apa yang harus gue lakukan itu terjadi ketika gue emang lagi mau buat skrip dan akhirnya gue nggak nemu. Dan di fase yang sekarang, gue ngetik apa yang harus gue lakukan dan akhirnya menjadi skrip. Dan ya fasenya baru sekarang. Padahal di sebelumnya itu gue ngejadiin skrip, nggak dijadiin suatu judul video. Dan sekarang itu gue jadiin jadi judul video dan gue jadiin untuk skrip dan menjadi topik video dan hal semacamnya. Dan itu adalah suatu hal yang ajaib dari lu. Harus benar-benar tetap nulis, tetap aksi, walaupun emang nggak ada kayak bahan pendukung ketika lu emang mau melakukan suatu aksi tersebut. Contohnya apa? Ketika lu emang dituntut untuk menulis, untuk melakukan skrip, tapi lu tetap nulis. Cara gimana? Ada suatu teknik dalam buku yang pernah gue baca dari bahasa Inggris, yaitu Essentials kalau nggak salah, atau gue lupa pokoknya. Dan itu bukan Essentials, tapi itu buku Essentials yang menerjemahkan, mengarahkan audiensnya untuk lu harus tetap aktif ketika lu emang gak ada bahan pendukung. Dan itu didukung lagi sama buku yang pernah gue baca, yaitu berkaitan dengan storytelling, gimana lu gak ada bahan cerita tapi lu tetap nulis cerita tersebut. Gimana caranya? Itu tekniknya adalah lu sebutin warna. Lu tahu warna itu sebutannya mutlak. Lu bisa ketik warna merah, hijau, tapi lu ketik. Abis ketika lu diwarnakan, namun suatu cerita yang berhubungan dengan warna, lu pindah ke binatang misalnya. Pokoknya persebutan jenis-jenis sesuatu yang emang itu udah mutlak banget, dan akhirnya lu bisa tetap menjadi suatu proaktif ketika lu emang gak ada bahan pendukung untuk melakukan aksi tersebut. Lu pasti nangkep apa yang gue maksud. Dan ketika gue menulis apa yang harus gue lakukan itu ketika gue sedang berada di lampu merah, ketika gue sepulang dari kampus gue. Jadi lu pasti nangkep apa yang gue maksud. Bukan lu pasti nangkep apa yang gue maksud, cuman lu pasti pernah ngerasain kalau misal ketika lu di depan laptop, bukan berarti lu menghasilkan suatu bahan atau result kerja yang efektif, result kerja yang benar-benar maksimal di kerjaan bisnis lu. Justru yang tidak berhubungan dengan yang tidak berhadapan dengan laptop lu. Contohnya lu misal lagi kendarain motor dan lu emang gak ada niat, gak ada stimulus, gak ada hal apapun yang bertujuan untuk mengarah result ke pekerjaan bisnis lu. Berbeda dengan ketika lu di depan laptop, emang lu mau ngarah ke bisnis lu, misalnya kerjaan bisnis lu. Cuman pas lu ngendarain, gue ngomong apaan sih, pas lu ngendarain motor, lu ngendarain mobil dan hal semacamnya, lu ketemu suatu ide-ide yang bener-bener wow banget, dan lu tidak nyatat. Posisi gue yang sekarang, gue nyatat hal tersebut, usaha gue. Di ketika gue SMP, gue orang overthinking dan gue menilai itu adalah suatu hal yang negatif. Dan sekarang bisa jadi pandangan gue ketika gue SMP di diri gue yang sekarang yang masih kan banyak ide ketika gue ngendarain banyak motor, ngendarain mobil dan hal semacamnya, lagi jalan-jalan. Itu bukan overthinking, tapi gue lagi masih yang suatu ide dan gue bersyukur akan hal itu. Dan ya, pasti diri gue yang SMP memandang ini adalah suatu overthinking, tapi gue nggak sekarang. Cuman gue malah bersyukur akan hal tersebut, dan akhirnya di pemuda yang umur gue sekarang di Indonesia mungkin ya gue menjadi ya gue optimis saja top 10 dalam hal mengimplementasi ide gue. So langsung aja kita ke teks karena nggak ada poin yang akan gue sebutin
sisanya. Sebenarnya kata tersebut niatnya bukan menjadi judul video gue, yaitu apa yang harus gue lakukan bro. Tapi itu adalah kata atau kalimat atau apapun itu, frasa atau hal semacamnya yang sering gue ketik ketika gue clueless. Atau bisa juga what I'm gonna to do, apa yang harus gue lakukan. Gue ngetik ketika di lampu merah sebelum gue kampus juga, itu faktor lainnya. Mungkin karena heran kok gak mikirin ide ya. Jadi tadi gue ngesebutin kalau misal gue nulis what I'm gonna to do di lampu merah, emang abis gue megang HP gue, karena gue naruh di saku gue atau di hoodie gue, saku hoodie gue dan hal semacamnya. What I'm gonna to do, what I have to do, itu adalah suatu hal kenapa gue heran ketika di lampu merah. Ketika gue emang heran kok gak ada ide gitu loh pas gue jalan atau pas gue lagi di lampu merah. Karena emang biasanya gue mikirin suatu ide dan akhirnya gue tulis. Dan ketika emang gak ada ide, emang lagi momen yang lagi kayak gitu, gue nulis hal itu, apa yang harus gue lakukan bro. Itu ini. Atau apapun karena emang gue stuck ketika nulis skrip, ketika nulis hal apapun itu, benar-benar stuck satunya di momen yang akhirnya gue menemukan ide, di momen gue gak dapet ide. Maksudnya apa? Di momen gue gak dapet ide, yaitu gue menulis apa yang harus gue lakukan bro. Itu adalah momen gue gak nemuin ide, dan akhirnya gue nemuin ide dengan gue nulis apa yang harus gue lakukan bro. Lu pasti nangkep apa yang gue maksud. Nah itu bagaimana tuh? Gue lagi dalam waktu untuk bekerja dan akhirnya dapet. Lu mungkin juga harus sering ngetik, aktiflah tetap menulis walaupun tidak ada ide, yang seperti gue jelasin sebelumnya, walaupun tidak ada bahan pendukungnya. Dengan menggunakan salah satu teknik storytelling yang gue sempat baca di salah satu buku, mungkin lo harus tulis warna merah, biru, adalah bla bla bla, dan akhirnya lo bisa nemuin suatu cerita lo. Itu dia apa yang harus gue lakukan bro. Semoga ini ada suatu solusi bagi lo yang emang misalnya gak nemuin cerita-cerita, dan mungkin teknik storytelling yang sempat gue baca di salah satu buku, gue lupa ada bukunya apa ya, itu bisa membantu lo untuk nemuin cerita lo, atau nemuin skrip lo dan hal semacam, nemuin ide. See you in the next video.